Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh alam. Kematian adalah akhir dari sebuah kehidupan. Hilangnya nyawa dari tubuh seseorang. Kematian juga merupakan kondisi di mana organ-organ tubuh seseorang tidak aktif lagi. Kondisi seperti ini akan dirasakan oleh seluruh umat manusia. Kematian tidak terikat waktu dan tempat. Kematian bisa saja datang kapan saja dan di mana saja. Karena kematian tidak bisa diprediksikan. Kematian tidak mengenal usia, rupa, dan tahta. Kematian akan datang begitu saja kepada orang yang ditujunya. Dan kematian tidak pernah salah alamat. Kemana ia harus pergi, dan suatu saat nanti alamat yang dituju adalah kita. Wallahu alam. Namun sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, serta tekan tombol lonceng notifikasi agar channel ini selalu berkembang. Terima kasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Surah Al-Imran ayat 185. Demikianlah bahwa kematian akan dirasakan oleh setiap orang. Walaupun seseorang bersembunyi di atas menara yang tinggi lagi kokoh, walaupun pergi menjauh ke dalam lubang yang paling dalam, kematian pasti akan menemukanmu pada saatnya. Apakah seseorang bisa sombong dengan apa yang dimilikinya? Apakah seseorang bisa berbangga-bangga diri atas jabatan yang telah dicapainya? Atau dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya? Sekali lagi, tidak. Mereka bisa saja sombong, akan tetapi mereka tidak akan pernah bisa menghindari kematian. Sebagai salah satu alarm yang senantiasa mengingatkan kita bahwa seseorang mati karena atas izin Allah. Terlepas dari itu, penyebab kematian yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala gariskan. Karena kematian merupakan akhir daripada kehidupan atau ketiadaan nyawa dalam organisasi biologis. Bahkan kematian sendiri disebut sebagai suatu hal yang niscaya bagi setiap makhluk yang bernyawa. Karena pada prinsipnya semua makhluk hidup di muka bumi ini niscaya akan mati secara permanen.
baik karena penyebab alami seperti halnya penyakit atau penyebab tidak alami seperti terjadinya kecelakaan. Manusia sendiri yang memiliki berbagai kelebihan untuk bertahan hidup juga tidak bisa menolak datangnya kematian. Walaupun dirinya berada di istana yang terbuat dari baja yang tahan akan segala serangan, atau dirinya jauh dari peperangan, tetap saja itu tidak menjadikan dirinya hidup abadi di dunia ini. Karena kematian itu milik semua makhluk Allah. Manusia, hewan, tumbuhan, termasuk bangsa malaikat dan syaitan, semuanya akan merasakan apa yang namanya kematian. Kematian adalah sebuah tahapan dari kehidupan yang kejadiannya bersifat pasti. Ia akan datang menjemput tanpa dapat dihindari. Kehadirannya sering menimbulkan ketakutan pada awalnya dan senantiasa melahirkan kesedihan pada akhirnya. Kematianlah yang membuat seluruh kenikmatan dan kebahagiaan terputuskan, yang kemudian diganti oleh penderitaan dalam kehidupan dunia. Kematian pula yang membuat hubungan antara orang-orang yang dicintai dan yang mencintai terpisahkan. Karena kematian seseorang harus meninggalkan harta benda yang begitu dicintai, begitu dibanggakan, dan begitu diagungkan. Dan sejumlah harta benda yang diklaim adalah miliknya sendiri. Maka dari itu, siapkanlah bekal terbaik untuk kematian. Sehingga ketika ajal menjemput, kita dalam keadaan sujud atau sedang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang demikian itu menjadi bekal bagi kita. Dan ingatlah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Sekian dan terima kasih. Semoga yang tersampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.